bagaimana kabar Anda semuanya, teman-teman yang masih setia menyaksikan program kita bersama dengan Stikes Intan Martapura. Kali ini saya Gusti Muhammad Hermawan telah bergabung, tentunya juga bersama dengan orang-orang hebat di sini dari perwakilan yayasan, kemudian juga dari organ Stikes yang kemudian kita cintai, Stikes Intan Martapura, dan kemudian juga dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ke Ibu Zubaidah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Karena yang perempuan kan yang paling pertama disapa. Kemudian Guru Wardi, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kali ini kita juga sangat terasa terhormat ya Bu ya, karena tentu beliau bisa berhadir. Ya, ini ada Bapak Dr. Muhammad Akbar yang juga menjadi bagian dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan. Ini pertama kali Pak Akbar? Ya, alhamdulillah pertama kali saya yang menginjakkan kaki di sini. Ya, gimana? Boleh kasih tanggapan nggak mungkin buat gedung media kita? Ya, selamat dengan adanya ruangan ini, ada Intan News ini. Ini tidak di luar dugaan saya ya, dugaan saya tidak seperti ini yang saya bayangkan. Dan alhamdulillah ini surprise. Mudah-mudahan kampus yang lain juga bisa mengikuti langkah Stikes Intan Martapura ini, sehingga informasi itu lebih mudah, lebih lancar untuk diketahui oleh halayak umum. Itu yang menjadi harapan kita semua. Tapi Pak Akbar, yang ingin kita tanyakan adalah, ini kan Stikes Intan Martapura kemudian juga sudah secara resmi istilahnya membuka prodi baru saja tadi kita langsungkan bersama penyerahan SK Prodi Fisioterapi di Stikes Intan Martapura. Boleh tanggapannya terkait dengan hal itu Pak? Pertama, selamat. Alhamdulillah Stikes Intan Martapura mendapat kepercayaan dari kami, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Akademik, untuk menyelenggarakan program studi pendidikan fisioterapi ini. Tentu ini melalui perjuangan yang tidak mudah ya, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dengan dipenuhinya seluruh persyaratan, maka kemudian kami berani memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Direktorat Kelembagaan di Ristek, dan di sanalah beliau kemarin mengirimkan tim evaluator, dan hasilnya seperti kita lihat, alhamdulillah tanggal 11 Desember kemarin sudah ditandatangani oleh Prof. Nizam izin penyelenggaraan prodi ini. Masya Allah. Jadi dengan rangkaian yang cukup panjang, akhirnya Stikes Intan Martapura secara resmi sudah membuka terkait dengan prodi yang kemudian tadi disebutkan, yakni prodi fisioterapi. Dari Stikes Intan Martapura, Bu Ketua, kalau kita melihat dari banyaknya istilahnya pilihan-pilihan yang bisa saja sebenarnya diambil oleh Stikes Intan Martapura, tapi ternyata jatuh kepada fisioterapi. Mungkin kalau boleh disampaikan singkat saja alasannya kenapa fisioterapi. Terima kasih. Alasan saya membuka prodi sarjana fisioterapi karena fisioterapi ini memang sekarang sangat diperlukan oleh masyarakat. Fisioterapi ini diperlukan di dalam pelayanan kesehatan. Duhai. Apa-apa Bu. Teman-teman boleh kasih ambil minum. Tenggorokan ya. Saya lanjut ya. Prodi sarjana fisioterapi ini merupakan satu bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, di mana profesi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fisioterapi dibutuhkan masyarakat dalam bidang pelayanan itu berupa misalnya pasien post-op, pasien trauma, dan masuk juga adalah kepada anak yang termasuk anak yang menderita keterbakan mental atau RM, retardasi mental. Juga fisioterapi ini nantinya berkembang ke profesi sangat dibutuhkan oleh profesi klub sepak bola. Jadi pemain-pemain sepak bola itu ada trauma, itu perlu dia fisioterapi. Jadi di klub sepak bola sampai perlu ada fisioterapi. Jadi fisioterapi itu merupakan bagian daripada rehabilitasi medik ya,
dengan kasus kasus saraf misalnya pasca stroke tadi, kemudian pasca trauma misalnya gini, kecelakaan misalnya ada kecelakaan dalam main bola, putus tendon, kemudian operasi, itu harus di fisioterapi. Oke, jadi memang secara utuh bahwa fisioterapi memang betul-betul diperlukan, terutama di dalam layanan kesehatan hari ini. Karena itu harus pemulihan kembali supaya dia bisa beraktivitas kembali. Artinya dengan kondisi seperti itu, kurikulum juga sudah dipersiapkan terkait dengan prodi ini sendiri gitu. Nah, dukungan dari yayasan sendiri, kita ingin mendengar dari sekretaris yayasan dari Banjar Insan Prestasi. Kita tahu bahwa Stikes ini sendiri kan istilahnya tidak akan kemudian juga bisa melakukan banyak hal tanpa dukungannya dari yayasan Banjar Insan Prestasi. Kalau boleh diceritakan mungkin Guru, kaitannya dengan hal apa yang mungkin didorong atau kemudian juga dibantu dalam proses terkait pembangunan prodi fisioterapi ini sendiri. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Yayasan Intan Prestasi pertama sangat bersyukur pada hari ini mendapatkan satu tambahan prodi, yaitu fisioterapi, dan alhamdulillah ini merupakan salah satu kemajuan di mana kita sejak beberapa tahun ini selalu bekerja sama dengan Sivitas Akademika, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan Stikes ini nanti ke depan. Dan dari yayasan menghendaki Stikes ini bukan hanya sekolah tinggi ilmu kesehatan, tapi ke depannya kita mencoba ya untuk menjadikan sebagai universitas kesehatan Martapura gitu. Itu yang menjadi harapan kita semua ya. Baik. Nah, kalau dari Pak Akbar sendiri, Pak, ini kan sudah ada beberapa program studi yang istilahnya memang menjadi bagian dari Stikes Intan Martapura. Harapan atau kesan yang ingin disampaikan untuk Stikes Intan Martapura ke depan? Iya, jadi dari keseluruhan prodi yang ada, semuanya di lingkungan kesehatan. Ketika pelayanan kesehatan yang lainnya sudah bekerja, maka diperlukan seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Ketua, layanan dalam bentuk terapi untuk pemulihan berbagai kebutuhan dari seluruh, baik pasien lama, mantan pasien, ataukah kita yang mungkin merasa ada gangguan ya. Sehingga profesi fisioterapi ke depan itu akan semakin diperlukan oleh masyarakat. Nah, dengan keberadaan prodi yang baru ini menjadi pelengkap sebagai suatu kesatuan sekolah tinggi yang bergerak di bidang kesehatan. Sehingga dia bisa lebih komprehensif di dalam menyampaikan berbagai layanan pilihan kepada masyarakat untuk kuliah di tempat kita. Demikian juga dengan stakeholder yang lain, misalnya Pemda ataukah penyelenggara Faskes yang lain. Dia membutuhkan tenaga ini, ada prodinya, membutuhkan tenaga ini, ada prodinya. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan dari kampus ini untuk sendiri, bisa menawarkan prodi yang komprehensif kepada institusi atau stakeholder yang memerlukan itu. Yang kedua, alumninya nanti insya Allah akan menjadi alumni yang mandiri, karena nanti di ujung ketika selesai program sarjananya akan dibuka peluang untuk membuka program profesi. Nah, ketika memiliki program profesi nantinya setelah berjalan kurang lebih 3-4 tahun, maka yang sudah sarjana ini akan lanjut ke profesi. Setelah selesai profesi maka bisa mandiri. Jadi adanya keberlanjutan gitu, Pak. Tidak bisa buka pekerjaan sendiri, lapangan kerja yang baru. Nah, mungkin yang ingin disampaikan dari yayasan dan juga Stikes Intan kepada LLDikti yang kemudian juga hari ini kan istilahnya tanpa dukungan dan kemudian juga support dari mereka semua untuk sampai pada hari ini secara resmi dan legal istilahnya, Stikes Intan Martapura akhirnya memiliki program studi baru di tahun 2024 nanti yang membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswinya. Boleh dari Ibu dulu. Harapan kami sebagai pengelola institusi Stikes Intan Martapura kepada LLDikti, kita selalu mengharap pembinaan
Nah, jadi mendampingi Stikes Intan Martapura di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tingginya. Karena tanpa ada pendampingan, tanpa ada bimbingan, kita tidak bisa mencapai suatu institusi yang harapan kita nanti suatu saat Stikes Intan Martapura bisa mencapai akreditasi unggul. Nah, jadi dengan adanya dukungan dari ELDT, kemudian ada masukan, saran atau apapun, nantinya apa yang ingin kita capai, yaitu suatu perguruan tinggi yang unggul, itu mudah-mudahan bisa terwujud. tercapai. Amin. Boleh dari guru. Mungkin seirama saja yang apa yang disampaikan oleh Ketua Stikes Intan Martapura, bahwa memang keberadaan kami ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan, support dan bantuan dari LEDT. Yang selama ini alhamdulillah komunikasi kami dalam hal pembinaan selalu dilakukan oleh LEDT. Nah, sehingga kami merasa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di fakultas atau di Stikes Intan Martapura ini. Nah, makanya kedepannya kami sebagaimana nanti bisa berkomunikasi lagi dengan Enten, di mana ada problem-problem mungkin yang kita hadapi, kami akan berkonsultasi dengan pihak LRT, terutama mungkin dari persoalan prasarana, mungkin ada sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan sendiri, mungkin ada juga hal-hal yang menyangkut bagaimana nanti setelah selesai alumni kita ini bagaimana. Nah, ini mungkin akan kami komunikasikan juga nanti dengan pihak LRT, karena mereka lebih tahu tentang persoalan pendidikan. Dari LDikti sendiri diharapkan kemudian juga adanya monitoring dan evaluasi, tapi di satu sisi juga kita mengharapkan bahwa adanya bimbingan, arahan maupun masukan gitu ya Bu ya, untuk keberlanjutan bahkan menuju kepada kualitas yang diharapkan yang diunggul. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Akbar, terima kasih Bu Zubaida Ketua Stikes Intan Martapura, Dr. Kiai Haji Gusti Wardiansyah SHMH selaku Sekretaris dari Yayasan Baja Insa Prestasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan YouTube ini. Semoga semuanya kita bersemangat di tahun 2024 bahwa kita sudah punya program studi baru di Stikes Intan Martapura, yakni program studi fisioterapi. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili teman-teman dari tim Dirakati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.